Jadi menurut mereka yang ngasih penglihatan kepada pemeran utamanya itu adalah ya kematian itu sendiri guys. Padahal kan dia seharusnya selamat ya. Karena kalau di PC-nya Sam, Molly itu hidup, teman-teman dia itu berhasil survive gitu loh. Namun pada akhirnya Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat Facing. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau mutual sapa aku di Instagram, maksudnya kayak follow-followan gitu, nanti langsung aja follow @yuselkim. Tenang aja, aku langsung follow back kok guys. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang teori konspirasi Final Destination. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasiin hairspray yang aku pakai. Ini adalah hairspray dari Miranda. Aku emang udah gak keramas selama 2 hari, dan setelah pakai ini dia tuh kelihatan kayak lebih berkilau, mudah diatur, dan ini tuh bener-bener wangi banget. Wajib banget kalian punya. Dan buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain ini, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Oke, berbicara mengenai Final Destination, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Final Destination itu menceritakan tentang bagaimana tokoh utamanya yang diberikan kayak visionary atau pandangan ke masa depan, dimana mereka itu dapat melihat tragedi yang akan terjadi. Tragedinya itu akan membuat mereka metong teman-teman, dan ketika mereka dikasih penglihatan tersebut, mereka nanti akan mencoba gitu untuk melarikan diri dari kematian tersebut. Ya bener gitu, mereka selamat dari tragedi tersebut. Namun sayangnya, meskipun mereka selamat dari tragedi itu, kematian akan terus mengejar mereka sampai mereka meninggal. Tapi meskipun demikian, sejauh ini berdasarkan yang aku lihat, hanya ada satu visionary yang berhasil selamat dari kematian. Dia adalah Kimberly dari Final Destination 2. Dan alasan kenapa Kimberly itu dapat selamat adalah karena dia itu sempat kayak metong, tapi dia berhasil diselamatkan. Jadi kayak bisa bernapas kembali. That's why dia bisa selamat guys. Atau mungkin kita bisa sebut dapat menipu kematian, gitu nggak sih? Dan di sini aku tuh yakin banget kalian pasti banyak yang bertanya-tanya, jikalau pada akhirnya mereka bakalan meninggoy atau bakal dikejar juga sama kematian, kenapa ya mereka itu dikasih kayak visionary? Kenapa nggak langsung dimetongin aja gitu waktu itu? Kenapa mesti dikasih penglihatan sampai mereka bisa lolos? Habis itu ujung-ujungnya dikejar juga gitu. Why? What happened nih? Apakah ada teori di balik ke masalah visionary ini? Nah teman-teman, mengenai teori soal firasat ini, sutradara yang bernama Zach Lipovsky dan juga Adam Stein percaya bahwa kematian itu sendiri yang menyebabkan firasat. Dapat digarisbawahi, kematian itu sendiri yang menyebabkan firasat tersebut. Jadi menurut mereka yang ngasih penglihatan kepada pemeran utamanya itu adalah ya kematian itu sendiri guys. Wow, kok bisa? Bukannya nanti kematian juga bakal capek ya ngejar mereka gitu untuk membuat mereka metong. Jadi guys, singkat cerita, ketika berbicara dengan IO9, mereka berbagi, maksudnya dua sutradara tadi berbagi pemikiran mereka tentang firasat, di mana Stein menjelaskan seperti ini. Kita tidak memiliki jawaban kanon, tetapi kita memiliki teori. Ada banyak teori penggemar tentang beberapa kekuatan kebaikan yang memberikan firasat. Kami tidak ingin membuat orang kesal, karena itu adalah teori yang sangat valid. Jawaban pribadi kita sendiri adalah bahwa kematian membawa firasat karena kematian bosan. Dia ingin bersenang-senang. Jadi dia melakukan hal ini, memberi mereka petunjuk yang cukup sehingga mereka bisa melarikan diri jika mereka memperhatikan, mengetahui bahwa dia akan mendapatkannya pada akhirnya dengan cara yang lebih menyenangkan nanti. Oke teman-teman, jadi menurut mereka ya kayak kematian itu sengaja gitu ngeberikan para pemeran utama ini, kita sebut saja para pemeran utama lah ya, ngeberikan para pemeran utama ini penglihatan gitu. Tujuannya adalah supaya para pemeran utama ini tahu gitu bahwa oh ini nanti bakal terjadi, dan setelah mereka tahu bahwa itu nanti akan terjadi, mereka bakal berusaha untuk menyelamatkan diri dari hal tersebut. Dan itulah yang dicari oleh kematian. Ketika mereka melarikan diri, kematian akan mengejar mereka dengan cara yang lebih menyenangkan dalam kondisi yang creepy ya teman-teman. Dan guys, sejak teori mereka muncul dan dengan dirilisnya Bloodline, netizen telah melontarkan teori mereka sendiri yang memperluas dan mendukung gagasan sutradara. Seperti yang dilansir dari CBR, salah satu teori tersebut menyatakan bahwa jika kematian mempermainkan korbannya secara emosional, menunjukkan kepada mereka firasat palsu tentang bagaimana mereka meninggoy, padahal pada kenyataannya kematian tersebut tidak akan pernah terjadi. Jadi guys, menurut teori ini, firasat tersebut bukanlah peringatan, tetapi jebakan bahwa kematian yang dihindari oleh para penyintas itu bukanlah takdir mereka yang sebenarnya. Mereka memang ditakdirkan untuk meninggoy dengan cara yang akhirnya mereka alami. Dan teori ini terbagi seperti ini guys. Dalam Final Destination, semua penyintas yang turun dari penerbangan 180 itu memang ditakdirkan untuk turun dari pesawat. Nah, kematian mereka yang sebenarnya seharusnya terjadi kemudian, seperti yang akhirnya terjadi di seluruh film dan sequelnya. Dalam artian mereka itu kayak nggak ditakdirkan untuk meninggoy di pesawat, tapi ditakdirkan meninggoy di tempat lain.
Begitu. So dikarenakan mereka ditakdirkan meninggoy di tempat lain, mereka pun kayak dikasih kesempatan gitu guys untuk turun dari pesawat tersebut. Dan guys, teori ini disebut berlaku untuk seluruh franchise Final Destination. Misal di Final Destination 2, nah para penyintas kecelakaan di jalan raya itu disebutkan tidak seharusnya mati saat itu juga, tetapi meninggoy nanti di tempat yang lain. Teori tersebut juga menyatakan bahwa firasat tersebut seharusnya menuntun para penyintas ke Clear yang selamat dari Final Destination pertama ya guys. Jadi dia itu kan nggak meninggoy ya, dia kayak nanti ngurung diri di rumah sakit gitu ya kan, dimana rumah sakit itu kayak ya bener-bener nggak ada apa-apa di sana gitu. Namun pada akhirnya di Final Destination 2, Clear akhirnya keluar dari tempat tersebut, ngebantu para penyintas Final Destination 2, dan nanti dia akan meninggoy di rumah sakit dikarenakan ledakan. Intinya apa? Intinya adalah para penyintas atau yang selamat dari tragedi ini memang ditakdirkan untuk tidak meninggal di sana, namun ditakdirkan untuk meninggal di tempat lain. Begitu guys. Dan sebenarnya teori bahwa kematian senang mempermainkan korbannya dan bahwa mereka tidak seharusnya meninggal dalam kecelakaan awal cukup masuk akal nih guys. Dan meskipun keduanya secara teknis merupakan teori yang terpisah, teori yang terakhir memperluas teori Lipovsky dan juga Stein. Keduanya menimbulkan beberapa pertanyaan menarik tentang maksud dibalik firasat dan peran kematian dalam mengaturnya. Namun, satu-satunya masalah yang dihadapi teori tersebut adalah Final Destination 2, di mana film ini terhubung dengan film pertama dalam beberapa hal, terutama melalui hubungan antara korban kecelakaan di jalan raya dan korban yang selamat dari penerbangan 180. Ide utama film ini adalah bahwa korban selamat dari penerbangan 180 mengganggu rancangan kematian yang menyebabkan efek berantai yang mengubah kehidupan dan kematian orang lain. Mengemudi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Isabella dan bayinya. Korban selamat yang tersisa mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka mengelabui kematian. For example adalah Eugene. Eugene itu terhindar dari penusukan di sekolah setelah dipindahkan ke sekolah lain untuk menggantikan Miss Newton. Lalu ada juga Thomas yang terhindar dari baku tembak karena dia itu dipanggil ke kecelakaan kereta yang menewaskan Billy Hitchcock. Kemudian ada Kate yang terhindar dari pembakaran B&B karena dia itu berada di bus yang menewaskan Terry. Dan Rory yang terhindar dari pembakaran teater di Paris setelah menyaksikan kecelakaan Rambo yang menewaskan Carter. Nah guys, intervensi dari Alex terhadap penerbangan 180 menyebabkan efek berantai, yang berarti bahwa beberapa orang terhindar dari kematian awal mereka karena peristiwa yang terjadi setelahnya. Dan oleh karena itu kematian pun harus membuat desain baru, tidak hanya untuk para penyintas penerbangan 180, tetapi juga untuk mereka yang tidak sengaja diselamatkan. Nah hal inilah yang menimbulkan masalah dengan teori yang kita bahas tadi. Jika Alex dan yang lainnya memang ditakdirkan untuk turun dari pesawat dan meninggoy kemudian, seperti yang sudah disebutkan oleh teori yang kita bahas tadi, maka keselamatan mereka tidak akan menyebabkan efek berantai sama sekali. Peristiwa yang menyelamatkan Eugene, Thomas, Kate, dan juga Rory sudah menjadi bagian dari rencana kematian yang lebih besar, bukan efek samping yang tidak disengaja. Teori yang lebih luas tentang kematian yang mengirimkan firasat dibagi oleh Final Destination 2. Di satu sisi, hal itu tampaknya bertentangan sepenuhnya dengan teori tersebut. Jika kematian memegang kendali dan firasat adalah bagian dari permainannya, mengapa firasat itu menciptakan efek berantai yang mengganggu rencananya dan memaksanya untuk memperbaikinya? Versi kejadian itu menunjukkan bahwa firasat itu tidak dikirim oleh kematian, tetapi mengganggu rancangannya. Efek berantai itu dapat dilihat sebagai bukti lebih lanjut bahwa kematian memainkan permainan jangka panjang. Dengan membiarkan gangguan itu, kematian memperluas cakupan rancangannya. Ia tidak hanya bisa bermain dengan para penyintas asli, tetapi sekarang menarik orang baru ke dalam permainan tersebut. Dalam hal ini, Final Destination 2 sebenarnya mendukung teori tersebut dan menunjukkan bahwa kematian sebagai kekuatan yang menyebabkan kekacauan hanya untuk membuat permainan lebih menarik. Anyway, sementara untuk Final Destination 2 mungkin membuat beberapa pertanyaan tentang teori tersebut, season yang lain itu seperti kayak mendukung guys tentang teori itu. Dimana dengan mengabaikan bagian terbaru yang berfokus pada keluarga yang seharusnya tidak pernah ada, film ketiga, keempat, dan juga kelima memperkuat gagasan bahwa firasat adalah bagian dari rancangan kematian dan bahwa bencana asli tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi takdir sebenarnya dari para penyintas. Pertama, di sini nggak ada hubungan apapun antara 3, 4, dan juga 5 dengan bencana penerbangan 180. Dan kalian nggak sih guys bahwa setiap filmnya itu diakhiri dengan bencana terpisah yang memusnahkan para penyintas yang tersisa. Dan ini mendukung teori bahwa itu adalah takdir yang diinginkan oleh kematian. Hal ini pun lantas semakin memperkuat teori bahwa kematian mengatur firasat untuk memanipulasi para penyintas agar percaya bahwa mereka itu punya kesempatan.
Dengan memberikan mereka cukup wawasan untuk menunda hal yang gak terelakkan, kematian lantas meningkatkan taruhannya dengan memancing ketakutan, keputusasaan, dan harapan palsu mereka. Dalam hal ini, firasat bukanlah peringatan tetapi umpan guys. Dan seperti semua permainan yang bagus, ketegangan adalah bagian dari kesenangan. Dan Final Destination itu seperti kayak mengikuti pola yang sama. Contoh di Final Destination 4, di mana Nick mengalami beberapa tanda dan penglihatan setelah firasatnya yang mengisyaratkan sifat kematian yang mengikutinya. Ya lumayan mirip guys dengan foto-foto yang diambil oleh Wendy. Namun nih teman-teman, meskipun mereka udah diberikan petanda atau petunjuk, sayangnya petunjuk-petunjuk tersebut tidak menawarkan cara untuk melarikan diri dari kematian itu. Kita ambil lagi sampel di kasus Final Destination 4. Ketika Nick sama dua lainnya yang selamat itu kayak nongkrong di kafe, tiba-tiba nanti mereka datang truk. Habis itu ngebuat mereka meninggoy. Dan kalau kalian perhatikan dengan seksama ya guys, sebelum tragedi itu Nick kayak noleh dulu ke Lori, habis itu berkata kayak gini, bagaimana jika kita tidak mengubah apapun? Bagaimana jika kita berada di sini sekarang adalah rencana sejak awal? Gitu guys statement dari Nick pada kala itu. Dan setelah itu masuklah truk dan juga membuat mereka meninggoy. Dan momen tersebut secara langsung lantas mendukung teori bahwa kematian telah memegang kendali selama ini. Wawasan terakhir Nick bahwa tindakan mereka tidak pernah mengubah apapun selaras dengan gagasan bahwa para penyintas tidak menghindari kematian, tetapi mereka itu dibimbing menuju takdir mereka yang sebenarnya. Dan Final Destination 5 dapat membuktikan teori bahwa firasat merupakan bagian dari permainan kematian dan para karakter-karakternya tidak pernah dimaksudkan untuk meninggoy dalam kecelakaan di jembatan. Semuanya bermuara pada kelangsungan hidup Molly teman-teman. Jadi selama firasat awal kita melihat bahwa Molly itu adalah satu-satunya yang selamat, right? So dapat dimengerti gitu kalau banyak banget orang yang heran kenapa pada akhirnya Molly itu kayak meninggoy gitu. Padahal kan dia seharusnya selamat ya, karena kalau di PC-nya Sam, Molly itu hidup teman-teman, dia itu berhasil survive gitu loh. Namun pada akhirnya dia itu metong bersama dengan Sam di penerbangan 180. Nah secara logika ya teman-teman, teori yang kita bahas tadi adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Molly. Gini teman-teman, jika Sam itu metong di jembatan itu, ya Molly kemungkinan tidak akan metong gitu guys di penerbangan 180 untuk ke Paris. Dan jika Molly nggak ikut dalam penerbangan tersebut, maka rencana kematian akan kacau. Gimana? Udah dapat nggak guys poinnya? Nah, jika ada satu hal yang dikonfirmasi dalam Final Destination, itu adalah kematian memiliki rencana. So, jika Molly tidak seharusnya mati saat jembatan runtuh, itu karena kematian punya rencana lain untuknya. Dan menurut teori ini, agar rencana itu bisa terlaksana, Sam juga harus selamat. Dan teman-teman, terlepas dari penyebutan singkat dalam The Final Destination, teori itu belum dikonfirmasi ya. Namun, sepertinya Lebowski dan Stein menemukan sesuatu mengingat petunjuk-petunjuk halus yang tersebar di seluruh franchise itu. Apakah teori ini menjadi kanun resmi? Teori itu mengundang penggemar untuk melihat seri itu dengan sudut pandang baru. Alih-alih takdir atau kebetulan yang acak, firasat itu adalah bagian dari permainan yang rumit, di mana kematian menikmati ketegangan dan penderitaan. Dan tidak ada yang lain, itu adalah pengingat bahwa dalam Final Destination, melarikan diri sangatlah tidak mungkin. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana teori dari The Final Destination. Dan jujur aku setuju banget sama teori ini. Kenapa? Karena aku ngeliat sendiri di Final Destination 6, dimana kalau aku ngelihat kematian itu memang punya rencana tersendiri. Kalau di Final Destination 6 yang aku lihat ya guys, kematian itu kayak ngasih umpan ke cucunya si Iris, yakni Stephanie gitu, supaya mereka itu dapat segera menghabisi keluarganya Iris atau darahnya Iris, darah keturunannya Iris dengan cara yang lebih menyenangkan, dalam artian yang creepy. Dimana untuk Stephanie itu kan kayak diteror ya guys dengan visinya Iris, yang mana hal itu ngebuat si Stephanie ini gak bisa tidur nyenyak gitu. Dan pada akhirnya itulah yang menuntunnya ke kediamannya si Iris. Dan di sanalah rencana kematian itu berhasil, di mana mereka bisa mendapatkan Iris dengan cara yang seperti yang kalian lihat di filmnya guys. Dan setelah Iris berhasil mereka dapatkan, yang selama ini susah banget mereka dapetin, susah banget guys mereka dapetin Iris ya, sampai Iris jadi nenek-nenek itu masih bertahan hidup. Dan kematian kayaknya geram banget ya sama Iris, karena pintar banget ya orang itu, susah banget dia dapetin, makanya dikasih sakit kali ya. Tapi mungkin mereka capek nunggu juga gitu ya, capek nunggu Iris sakit, jadi ya udah gitu dikasih umpan ke Stephanie untuk dapetin si Iris. Dan setelah mereka dapetin Iris, yang lainnya didapatkan dengan mudah. That's why aku bilang rencana kematian di situ udah berhasil banget sih. Untuk Iris sendiri aku juga paham kenapa dia mengorbankan dirinya, aku paham banget. Karena kalau dia nggak mengorbankan dirinya ya cepat atau lambat dia juga bakal metong guys, metong karena sakitnya. Nah kalau keluarganya ini nggak percaya gitu, gimana nanti keluarganya ini atau darah keturunannya ini bisa menyelamatkan diri gitu dari rancangan kematian ini. Makanya ya udah gitu dia korbanin dirinya dengan harapan bahwa oh nanti darah keturunanku akan mencoba untuk menyelamatkan diri dengan petunjuk-petunjuk yang udah aku buat ini. Tapi sayangnya nyatanya
kematian tetap bisa mengejar mereka semua. Begitu guys. Dan gimana pendapat kalian tentang teori mengenai Final Destination ini? Nanti langsung aja bagi-bagi dengan kita di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam sikap, tindakan, and misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat kalian yang lagi nyari produk body care, paketannya dengan harga yang terjangkau banget, mungkin kalian bisa cobain produk dari brand legend ini guys, dari Purbasari. Kalian tahu mereka itu ngeluarin paketan yang kemarin aku dapetin diskon dan aku dapetin harga di bawah 100.000. Thank you ya. Nggak tahu sih sekarang apakah masih diskon atau enggak. Coba kalian cek sendiri. Nah dalam satu paket ini kalian nanti bakal dapetin body serumnya. Ini waktu dipakai kayak ada efek tone up-nya gitu loh guys. Dan kalau kalian pakai ini, aplikasikan dikit demi sedikit ya. Terus kalian juga dapetin body scrub. Ini bagus banget sih body scrubnya. Ngangkat dakinya, dia ngebuat kulit jadi lembut juga. Terus juga ada exfoliating gel yang juga dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati. Dan kalian juga dapetin body scrubnya. Jujur aku suka banget sama shower scrubnya guys. Dia tuh ngebuat kulit jadi lebih lembut, harum juga, ada aroma semangkanya ya. Buat pecinta semangka kayaknya bakal suka banget sih sama produk ini. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku. Thank you so much and bye bye everyone.